Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Faha huwa liqa'una al-jadid as-sabi' fi dars an-nahwi. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يجدد هذا اللقاء علما وحماسة وبركة آمين يا رب العالمين. سنتناول اليوم إن شاء الله تعالى مسألة النعت. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini insya Allah ta'ala kita akan berbicara tentang na'at, atau dengan kata lain as-sifah. Dan pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah berbicara tentang hal dan juga macam-macamnya. Di sini ya perlu diketahui bahwasanya na'at atau sifat yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini dia sama dengan hal yang kemarin, yaitu sama-sama datang dalam sebuah jumlah untuk menjelaskan keadaan isim-isim yang datang sebelumnya. Bedanya hal kemarin itu menjelaskan isim yang datang sebelumnya dengan keadaan atau dengan sebuah keadaan. Adapun na'at atau sifat sekarang ini itu isim yang kita datangkan dalam sebuah jumlah untuk menjelaskan keadaan isim sebelumnya dengan sifat-sifat yang mereka miliki. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Tafadhal antum buka kitab PDF antum dan kita lihat sama-sama al-qaidah al-mawjudah fil mas'alah. Kita mulai. Yaqul al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidah atau al-qawaidu. Al-ula, yang pertama, an-na'tu tabi'un yudhkar liyuwaddiha ma qablahu bibayani sifatin fihi. Na'at atau sifat adalah tabi', dia pengikut atau isim atau jumlah yang disebut dalam sebuah jumlah liyuwaddiha ma qablahu, ya, untuk menjelaskan apa yang ada sebelumnya, untuk menjelaskan isim yang datang sebelumnya bibayani sifatin fihi, dengan menjelaskan atau dengan menyebutkan sifat-sifat yang ada pada isim tersebut. Itu dia sifat atau na'at. Ulang sekali lagi, tabi'un, dia sebuah isim yang disebut belakangan pengikut, disebut belakangan dalam sebuah jumlah liwaddih, ya, untuk menjelaskan isim yang ada sebelumnya bibayani sifatin fihi, dengan yang menyebutkan sifat-sifat yang ada pada isim tersebut. Al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, an-na'tu salasatu anwa'in. Na'at atau sifat itu ada tiga jenisnya dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Yang pertama, an-na'tul mufrad wa huwa ma laysa jumlatan wala shibha jumlah. Yang pertama, na'at yang berbentuk mufrad atau namanya na'tul mufrad, atau bisa kita katakan na'at yang berbentuk kata. Wahwa ma laysa jumlatan, dia bukan jumlah, dia bukan pula bentuknya syibhul jumlah. Jadi na'at yang masih dalam bentuk kata. Dan ini alhamdulillah ya sudah antum pelajari di kelas sebelumnya. Contohnya kita mengatakan al-faslul kabiru wasi'un. Mana sifat di sini al-kabir, ya. Al-faslul kabiru wasi'un. Contoh yang kedua, ishtaraitu sayyaratan jadidatan.
Karena sifat di sini jadidatan. Naam, sahih. Yang ketiga, contohnya kita mengatakan anzuru ila qalamin. Anzuru ila qalamin saghirin 'ala al-maktab. Anzuru ila qalamin saghirin 'ala al-maktab. Nah, contoh mana sifat di sini ya saghirin. Ya. Ini tiga contoh yang kita sebutkan tadi itu adalah contoh dari as-sifatu atau an-na'tul mufrad yang sudah antum pelajari di kelas sebelumnya. Di mana untuk na'at mufrad ini sifat atau na'at yang kita datangkan dalam bentuk kata ini dia disyaratkan wala budda an yattabi'al man'uta fi naw'ihi wa adadihi wa fi tankirihi wa ta'rifihi wa fi i'rabihi. Na'at yang bentuknya kata ini disyaratkan harus menyesuaikan bentuknya, keadaannya dengan isim yang disifati. Bisa dikatakan sifat atau na'at ini yang pertama ini harus sesuai dengan isim yang disifati atau dengan kata lain al-man'ud dalam 4 perkara. Yang pertama dari segi jenisnya, kalau yang disifati mudzakkar maka sifat pun harus mudzakkar. Kalau yang disifati muannas maka sifat pun harus muannas. Itu yang pertama. Perkara yang kedua wa adadih, dari segi jumlahnya. Maksudnya kalau yang disifati mufrad maka dia pun harus ikut mufrad. Kalau yang disifati musanna maka dia pun harus musanna. Kalau yang disifati adalah jamak maka dia pun harus ikut jamak, kecuali idza kana al-man'utu jam'an li ghairil aqil, kecuali ya ketika isim yang disifati itu berasal dari jamak li ghairil aqil, jamak yang tidak berakal. Maka ketika itu sifat yang datang itu harus datang mufradan muannatsan. Nanti kita lihat contohnya, atau mungkin contohkan langsung. Kita mengatakan ra'aitul aqlamal katsirata. Ra'aitul aqlamal katsirata fil haqibah. Ra'aitul aqlamal katsirata fil haqibah. Mana sifat di sini al-katsirah. Mana maksudnya teman yang disifati al-aqlam. Lihat al-aqlam di sini jamak, li ghairil aqil. Tapi sifat yang datang bagaimana? Tetap datang mufrad muannatsan. Kemudian perkara yang ketiga, sifat atau na'at itu juga harus sesuai dengan al-man'ud, isim yang disifati dari segi tankirihi wa ta'rifi. Kalau yang disifati itu nakirah maka dia ikut nakirah, kalau yang disifati ma'rifat maka dia pun ikut ma'rifat. Dan yang perkara yang keempat, na'at itu harus menyesuaikan dengan al-man'ud dari segi apa? Dari segi i'rabannya. Kalau yang disifati marfu maka dia ikut marfu. Kalau yang disifati mansub, sifat na'at ikut mansub. Kalau yang disifati adalah jar, maka na'at pun akan ikut jar. Nah, ini kaidah yang harus kita pahami dalam masalah na'at ini. Jadi na'at sifat harus menyesuaikan dirinya dengan isim yang disifati atau al-man'ud. Baik, ya, di jenis yang pertama ini yaitu an-na'tul mufrad, ya, begitu juga nanti di jenis yang lain. Yang kedua, an-na'tul jumlah, na'at yang berbentuk jumlah. Tadi kata, sekarang yang kedua na'at yang datang dalam sebuah kalimat itu udah bentuknya jumlah. Wahwa naw'an, ya, baik dia ada dua, baik dia jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Sekarang ini sifat yang ini itu bentuknya jumlah, bukan kata lagi, baik jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Wala budda an yattasil an-na'tu al-jumlatu bi dhamirin yaudu 'ala al-man'ud. Nah, untuk na'at jenis kedua ini, kalau kita ingin mendatangkan na'at dalam bentuk jumlah, maka disyaratkan di dalam jumlah itu adanya dhamir. Adanya dhamir pengikat antara apa? Antara jumlah sifat ini, jumlah na'at ini dengan apa? Dengan isim yang disifati.
Di dalam jumlah tersebut harus adanya dhamir yang kembali kepada al-man'ut atau isim yang disifati. Apa contohnya? Nanti kita lihat contohnya ya setelah kita selesaikan kaidah yang ada. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga namanya an-na'tu syibhul jumlah. An-na'tu syibhul jumlah. Na'at yang datang dalam bentuk syibhul jumlah. Antum bisa ingat apa syibhul jumlah itu? Wahwa naw'an. Dia ada dua bentuknya. Yang pertama al-jar wal majrur, datang disusun oleh al-jar dan majrur. Yang kedua al-dharf. Itu dia syibhul jumlah. Jadi kesimpulannya ada na'at datang dalam bentuk kata, ada na'at datang dalam bentuk jumlah, ada pula na'at yang datang dalam bentuk syibhul jumlah, yaitu dengan jar majrur atau al-dharf. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Sekarang kita lihat contohnya. Adapun yang pertama tadi sudah ya, alhamdulillah mungkin ya sudah antum bisa pahami. Sekarang kita lihat contoh dari ya, jenis yang kedua, an-na'tu al-jumlah. Ya. Lihat yang ba ini. Ya, yang ba dan jim. Yang ba ini itu dari apa? Contoh untuk ya an-na'tul jumlah. Kita lihat dulu yang pertama, da'a intisyarul lahni ila wad'i ilmin yahfazul lughata. Tersebarnya kesalahan dalam menggunakan bahasa itu menyebabkan dibuatnya sebuah ilmu yang apa? Yang memelihara bahasa tersebut. Yang menjaga bahasa tersebut dari kesalahan. Ini lihat yang bergaris bawah itu yahfazul lughata, ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dimulai oleh fi'il. Dan ini sifat. Ya, yahfazul lughata fi'liyah. Mana yang disifati? Itu kata yang disifati atau man'utnya adalah kata ilm. Wad'i ilmin yahfazul lughata. Berarti yahfazul lughata ini adalah jumlah fi'liyah. Ya. Apa i'rabannya? Lihat isim yang disifati. Karena isim yang disifati di sini jar, ya, jar mudhaf dari mudhaf ilaih dari wada', maka sifatnya pun harus ikut jar. Sehingga kalau kita ingin mengi'rabnya kita mengatakan yahfazul lughata sifat atau na'tun fi atau jumlatun ya fi'liyatun fi mahalli jarrin sifah li'ilmin. Contoh yang kedua, wufida rijalun adaduhum kathirun. Wufida rijalun adaduhum kathirun. Lihat jumlah yang bergaris bawah, adaduhum kathirun, ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Dia sifat. Mana yang dijelaskan sifatnya? Itu rijalun. Wufida rijalun adaduhum kathirun. Telah diutus ya para pemuda yang jumlahnya itu banyak. Telah diutus beberapa pemuda yang jumlah mereka itu banyak. Jadi yang jumlah mereka ini ada duhum kathir itu sifat. Apa i'rabannya? Lihat yang disifati. Kenapa? Marfu. Kenapa marfu? Karena dia naibul fa'il. Idzan fanaqul ada duhum kathirun huwa jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in sifatun lirijal. Yang ketiga, wufidat nisa'un adaduhunna kathir. Ini sama dengan yang di atas. Sama dia apa namanya? Uslubnya. Wufidat nisa'un adaduhunna kathirun. Adaduhunna kathirun jumlatun fi'liyah jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in sifatun linisa. Jadi itu dia ya tullabi yang berkaitan dengan jenis na'at yang kedua, na'atul jumlah. Ini jumlah fi'liyah, ini yang dua ini jumlah ismiyah. Yang mereka datang ya semata-mata untuk menjelaskan isim yang datang sebelumnya. Kemudian contoh yang untuk jenis yang ketiga, na'at syibhul jumlah. Yang pertama, nazaha rijalun minal arabi. Dia telah bernuzhah, pergi ya berekreasi beberapa pemuda yang apa? Yang datang dari Arab. Nazaha rijalun minal arabi.
Idzan min al-arabi al-jar wal majrur. Apa dia? Syibhul jumlah. Apa i'rabannya? Lihat yang disifati rijalun adalah dia marfu. Kenapa marfu? Karena dia fa'il. Fanaqul min al-arabi syibhul jumlati fi mahalli raf'in sifatun lirijal. Contoh yang kedua, kana, ya, ilmun nahwi ilman bainal ulumi allati uniya bihal muslimun. Lihat jumlah bainal atafwan kalimat bainal ulum. Dia al-dharf. Ini dharf apa? Dharf ya bainal ulum. Ya dharf makan. Ya al-ulum dharf makan wa huwa mudhaf, al-ulumi mudhaf ilaih. Idzan hadza syibhul jumlah. Datang sebagai apa? Datang sebagai na'at atau sifat. Mana menjelaskan sifatnya? Itu kata ilman. Bagaimana i'rabnya? Apa i'raban bainal ulumi ini? Lihat isim yang disifati, yaitu ilman. Apa di sini? Mansub. Kenapa mansub? Karena dia khabar dari kana. Jadi kalau kita ingin ma'irab bainal ulumi fanaqul bainal ulumi dia syibhul jumlati fi mahalli nasbin sifatun li ilman. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Yang terakhir terkait dengan jumlah, dengan na'at syibhul jumlah, itu biasanya atau juga yang mufrad, kalau kita ingin mengetahuinya biasanya dalam segi terjemahannya dari segi terjemahannya, maka sifat itu bisa dimasukkan kata yang. Contoh di sini, da'a intisyarul lahni ila wad'i ilmin yahfadul lughah. Ya, tersebarnya kesalahan itu sebab dibuatnya sebuah ilmu yang memelihara bahasa. Wufida rijalun adaduhum katsirun. Telah diutus beberapa pemuda yang jumlah mereka banyak. Nazaha rijalun minal arabi. Telah pergi bernuzhah ya beberapa pemuda yang datang dari Arab. Nah, itu dia secara yang mudahnya. Kalau kita ingin menentukan mana sifat, mana bukan sifat. Tentunya yang sifat itu biasanya bisa dimasukkan kata yang ketika diterjemahkan. Tullabi wa abna'i hafizakumullah jami'an. Ya, ini yang bisa kita sampaikan kaitannya dengan an-na'at. Ya, semoga antum bisa pahami dan kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.